Ibu-ibu jamaah tilawah Al-Kahfi yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kembali Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita pada hari ini, hari Jumat tanggal 11 Muharram 1448 Hijriah. Semoga langkah kita, niat baik apapun yang dikeluarkan untuk ta'lim ini, semoga kiranya dicatatkan sebagai catatan amal kebajikan, dan semoga Allah gantikan dengan yang lebih baik, banyak dan pula barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti sering diingatkan bahwa bulan Muharram adalah saat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu hijrah. Hijrah itu adalah pindah ya Bu. Hijrah itu apa Bu? Pindah. Nabi mendapatkan tekanan di Makkah, maka pindah ke kota Madinah. Nah, hikmah untuk kita adalah ketika bulan Muharram itu, mari kita merenung, mari kita menghitung-hitung diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah diri kita sebelum Allah yang menghitung. Nah, apa yang harus kita lakukan adalah ketika bulan Muharram ini kita kembali flashback ke belakang atas apa yang telah kita lakukan, bil khusus tentang kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa yang telah kita lakukan. Ada beberapa dosa atau kesalahan yang tidak bisa hanya kita memohon ampun kepada Allah dengan hanya istighfar. Gak bisa itu dosa terhapuskan walaupun kita melaksanakan haji tiap tahun, umroh juga tiap tahun. Tidak bisa itu dosa terhapuskan. Lalu apa sajakah dosa-dosa itu? Adalah namanya kafarat. Namanya apa? Kafarat. Kafarat itu adalah penebusan dosa, cara menghapus dosa. Jadi kalau kita sakit kepala kan udah ada tentu obatnya. Obatnya adalah bodrek apa banyak itu jenisnya. Sakit perut ya ada obatnya masing-masing. Pun juga begitu dengan dosa itu. Dan terkadang memang kata para ulama juga salah satu tanda kerasnya hati kita itu adalah kalau kepada kebaikan Bu, itu kita selalu ingat aja sepanjang umur kita. Kebaikan yang telah kita lakukan kita selalu ingat. Bahkan ketika kita menolong teman ke Tanah Abang, misalkan Bu Haji Ubun itu pernah ngongkosin Bu Susi misalkan, itu udah 20 tahun yang lalu kita ingat aja, dulu kan lu gua ongkosin gitu ya. Ingat mulu tuh kalau terhadap kebaikan yang telah kita lakukan. Tapi sebaliknya, terhadap kesalahan yang telah kita lakukan, terkesan jangankan 20 tahun, seminggu aja selesai kita melaksanakan kesalahan itu kita udah lupa. Nah makanya di bulan Muharram ini mari kita kembali merenungi, kembali flashback, kembali refleksi diri. Takut ada kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang telah kita lakukan, ternyata ada tata cara lain untuk menghapus dosa itu. Yang pertama, ayo sok Bu coba dibagikan dulu dah. Ada iklan ya? Adalah fidyah ya Bu. Fidyah so kalau mau dibagikan dulu Bu, biar saya tenang bicaranya.
Fidyah itu buat siapa? Adalah tidak semua ketika batal puasa Ramadan bisa digantikan dengan fidyah, tidak, Bu. Apalagi yang sengaja membatalkan puasa, itu nggak ada fidyahnya, itu udah dosa besar. Adapun juga boleh misalkan nih kita lagi seorang pedagang, seorang kuli bangunan misalkan, boleh membatalkan puasa, boleh, Bu. Tetapi sampai di mana dia kuatnya gitu. Ya misalkan nih seorang kerja bangunan, karena mau lebaran kan semuanya butuh uang ya, Bu ya. Anak istrinya butuh dinafkahi. Lalu kemudian dia bekerja, kan kalau nggak bekerja anaknya nggak makan, keluarganya nggak ternafkahi. Maka masih boleh dia membatalkan puasa gitu, Bu. Tapi sampai di mana dia kuat. Ya pagi tetap dia niat puasa. Lalu misalkan sampai jam 11 dia udah bener-bener nggak kuat, baru buka gitu. Baru membatalkan puasanya, dan sudah sekedar batal aja, nggak usah dilanjutkan sambil kerja ngerokok lah, sambil ngopi, itu mah beda. Yang niat lebih buruk lagi adalah dari pagi, udahlah besok mah nggak puasa lah, biar bukanya dari pagi gitu. Niatnya aja udah nggak benar. Contoh misalkan Mbak Tarmin ya, tanggal 29, 28 puasa tuh lagi sibuk-sibuknya kan ya, tukang sayur mah, atau Majisari misalkan di pasar tuh lagi sibuk-sibuknya. Pas tanggal 29 udahan biasanya tuh panas kayak gini nih, zuhur ya, masih ngelayanin, udah tenggorokan kayak dicekik gitu ya. Ya kalau mampu hebat sampai maghrib gitu. Tapi kalaupun juga tidak, sudah menahan dengan sekuat tenaga, daripada dia mati misalnya gitu, daripada dia terjangkit penyakit yang lain, pingsan dan sebagainya, maka boleh membatalkan puasa asal hanya sekedar batal, sekedar dia ada energi gitu. Setelah itu kembali melanjutkan puasa, nanti di bulan lain di qadha. Jangan sampai misalkan udahlah besok tanggal 29 dari pagi aja udah nggak puasa. Nah yang begitu yang faktor kesengajaan. Lalu yang mana yang harus difidyah adalah ketika sudah lanjut usia, atau ketika sedang hamil atau menyusui. Dan ini pun juga dirinci hukumnya. Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, Bu, ketika ibu ada yang mau hamil lagi nggak, Bu? Oh bisa. Kali mau hamil lagi nanti. Oh gitu. Nyari itu lagi. Jadi kalau kita hamil nih, terus kita takut akan diri sendiri, aduh nih kalau puasa Ramadan nih takut pingsan. Nah maka itu qadha aja kalau dibatalkan. Tapi kalau misalnya kita takut, mudahan kita takut terhadap diri sendiri, takut pula terhadap anak, takut anaknya ngapa-ngapa, maka ini qadha dan fidyah. Begitu kata Imam Syafi'i. Sama dengan yang menyusui. Kalau dia misalkan membatalkan puasa karena takut kepada dirinya sendiri, fidyah aja. Tapi kalau takut oleh karena anak yang ia kandung, dua itu, qadha dan fidyah. Hanya saja ada beberapa pendapat ulama boleh hanya dengan fidyah, karena orang hamil dan menyusui itu diserupakan dengan orang yang sakit. Boleh hanya dengan fidyah gitu. Tapi yang lebih baik adalah dengan qadha. Maka para ulama merinci tentang hukum ini. Apabila misalkan jeda dari satu anak ke anak, dari anak ke satu ke anak kedua, jedanya sebentar misalkan gitu, Bu, setahun satu. Ya anak yang pertama baru juga netek gitu, Bu ya, 2 bulan udah hamil lagi. Terus ntar baru 2 tahun, baru juga nyusu juga belum dilepas, hamil lagi. Maka kalau yang begitu itu adalah dengan fidyah, karena tidak ada waktu untuk berpuasa. Beda dengan yang misalnya hamilnya jarang itu, Bu ya, dari anak ke-1 ke anak kedua tuh bedanya 4 tahun, kan itu masih ada jeda waktu. Maka lebih baik dengan qadha. Itu tuh, Bu.
Tapi ya pendapat yang paling lembut, pendapat yang paling ringan adalah dengan fidyah. Barangkali ibu dulu ketika hamil, ketika menyusui ada batal puasa, maka ambil ajalah pendapat yang paling ringan, yaitu dengan fidyah. Berapa ukuran fidyah? Yang kemarin Ibu Sri bertanya kepada si AA, ukuran fidyah itu adalah 750 gram atau 7 ons setengah. Kalau dikonversi ke liter, padahal kan beras itu sesungguhnya bukan benda cair ya. Kalau ukuran liter itu kan untuk benda cair, minyak atau sebagainya. Tapi kalau dikonversi ke liter, ya kira-kira 0,85 liter. Ya genapinlah 1 liter. Nah tapi untuk cara membagikannya, kalau misalnya dengan beras ya Bu, di kita di Indonesia rata-rata orang kalau dikasih beras tuh nggak terlalu apa ya, kalau untuk zaman sekarang orang itu lebih bermanfaat diberikan uangnya karena mungkin lebih liquid ya, lebih cair. Karena kan di masa ini bukan hanya dia memerlukan beras Bu, bisa jadi dia beli apa gitu, beli seblak gitu. Ya kan kalau misalkan dikasih beras 3 liter, udah gitu dia jual misalkan itu beras ke warung si Ucok misalkan, itu pasti diterimanya dengan harga murah ya Bu ya. Ya misalkan dari kita beli 15.000, ntar dijual sama dia jadi 10.000. Ya karena namanya beras dari orang kan nggak tahu itu campur atau enggak. Nah maka oleh karena itu boleh kok Bu, silahkan, karena yang dilihat ujungnya dari fidyah itu adalah kemanfaatan, bukan dari jenis apa yang kita berikan. Mendingan uang. Jadi kalau mau dihitung uang bagaimana? Sekarang nasi padang Bu, nasi padang yang standar itu 15.000 ya Bu ya. Kalau tambah minumannya teh Solo misalnya, berapa tuh Bu teh Solo Bu? 5.000, yaitu 20 Bu. Yang baik, tapi kan standarnya tadi 1 liter. 1 liter berapa sih Bu yang paling bagus beras berapa? 15 ya. Nah gitu Bu, minimalnya 15.000, maksimalnya atau yaitu standarnya nasi padang 15.000 tambah teh Solo segelas itu tuh 20.000. Nah untuk cara membagikannya kan kalau kita bagikan misalnya kepada satu orang 15.000 orang nggak terlalu apa ya, 15.000 paling begitu ngomongnya. Mendingan kita misalkan kalau hanya batal 10 hari misalkan udah 10 kali 20.000 misalkan 200.000, nggak apa-apa dikasih kepada satu orang biar lebih berasa gitu ketika lebih bermanfaat. Hanya hitungannya harus jelas, misalkan 10 orang nih kita batal 30 hari misalkan, kan kalau 20 kali 30 600.000. Sementara 600.000 ini mau dibagi 3 gitu kan. Ya kita hitung kalau 10 hari itu 200.000. Oh berarti ini yang 10 hari ke ini gitu Bu, biar pas hitungannya. Itu fidyah ya Bu ya. Ya nanti Ibu dipikirkan kembali, apakah pernah nggak kita dulu semasa hamil atau menyusui pernah batal puasa. Mari kita pikirkan kembali. Lalu yang kedua kan kata Nabi juga, man mata, siapa yang mati fa'alihi siyam, dia masih punya qadha puasa, masih punya hutang puasa, maka soma waliyu, itu anak cucunya wajib untuk mengqadhanya. Kalau ibu misalkan meninggal lalu masih punya hutang puasa, maka anak kita wajib untuk mengqadhanya. Kenapa? Boleh jadi ibu batal puasa itu karena mengandung dia, karena mengandung anak kita, maka anaknya wajib untuk mengqadhanya. Atau kalau tidak mampu ya dengan fidyah. Gitu ya ibu-ibu, diperhatikan kembali, bil khusus ibu-ibu, karena kan ya kalau kita nggak perhatikan kadang suka lupa. Ibu-ibu mah haid aja suka nggak ditulis, itu tuh suka lupa. Ibu-ibu Singapura ini mah tahun kemarin haid tuh nggak ditulis tanggal berapa, dikira-kira perasaan 5 hari kemarin dah, padahal mah dia 8 hari haidnya ya. Gitu ibu-ibu Singapura mah ya. Tulis nanti mah ibu yang masih haid, kata ibu-ibu
Bu Haji mah udah nggak head kata Pak Juhun ya. Masih Oh masih. Itu bukan head, kalau Ibu Haji masih head mah. Sampai pengen hamil ini. Rep. Mm-mm. Itu ya teteh juga tuh saya peringatkan ya, barangkali dulu pernah waktu menyusui, bukan menyusui si AA, yang menyusui Erik ini mah. Kan ada si AA ada susah disapinya ya Bu Hajinya. Cuma abadi. Oh baik. Dulu udah di video belum atau di foto apa? Lupa lagi. Oh kan. Kalau lupa gimana? Kalau lupa ya baca doa lupa, doa lupanya aja lupa lagi. Mending Bu, kalau kita lupa begini caranya Bu. Ketika ibu punya uang nih misalkan seharga fidyah udah 50.000, berarti kan ada tuh 3 hari ya Bu ya. Udah aja ibu niatkan saya fidyah. Andai pun juga kita tidak punya yang untuk di fidyah, mungkin itu jadi sedekah Bu. Jadi kalau kita punya uang nih 50.000 gitu Bu ya. Kata teteh kan tadi lupa, kata ibu lupa. Udah mendingan kita sedekah aja, tapi niatkan dalam hati, ya Allah, niat saya fidyah, takutnya ada puasa saya yang terlupakan. Lumayan kan tuh Bu, 50.000 itu 3 hari. Tapi ibu kalau hanya berniat misalkan sedekah, ya udah sedekah aja. Maka dalam hidup kan ya harus kita, ini kan saya hanya mengingatkan kepada diri saya sendiri. Ternyata dalam hidup tuh banyak kesalahan gitu ya Bu ya, yang kita itu suka lupa. Ya maka berhubung kita pelupa memang orangnya, ya udah nanti mah ketika punya rezeki, punya uang, udah sedekah itu misalkan saya nih ada 100.000 tuh, ada buat berapa hari Bu? 6 hari ya Bu ya. Cicil aja gitu. Lalu kepada siapa? Ya mau kepada yang asnaf yang 8 itu, fakir, miskin, gorim gitu ya. Fisabilillah, ya orang-orang yang bergerak di jalan Allah, mau ke guru ngaji, ke ustadz, ke siapapun gitu, yang asnaf yang 8 itu, saya punya uang 100.000, niatin dalam hati. Nggak usah bilang ke ustadz, ya ustadz saya pinjam, nggak usah gitu. Niatnya dalam hati, udah ya Allah saya memberikan nih 100.000, mudah-mudahan ini jadi fidyah saya 6 hari, udah gitu. Gitu ya ibu-ibu. Ini mah mengingatkan ya Bu, kata ibu-ibu, ngapain sih ya ngomong kayak gini? Saling mengingatkan Bu, saling mengingatkan. Saya ngalamin tahun-tahun kemarin kan. Oh begitu. Bulan puasa dapat cuma 9 hari. Sudah selesai itu, tapi memang tidak memungkinkan untuk puasa kan. Iya. Jadi saya selesai puasa, saya kayak fidyah. Betul, itu Bu, satu fidyah ya. Lalu kemudian yang kedua adalah kafaratul uzma. Namanya kafaratul uzma. Apa itu Bu? Adalah denda, adalah cara menghapus dosa ketika kita pernah melakukan hubungan intim pada siang bulan puasa. Itu tuh Bu tuh. Ya maklum Bu Haji Uun dulu nikahnya itu kan akhir puasa, akhir rawah ya, bukan, mau puasa teh bulan apa ya? Bulan Syaban ya. Masuk bulan Ramadan pengantin baru kan begitu. Ya namanya pengantin baru kan nggak boleh kesentuh dikit. Nah itu Bu. Nah maka itu dosa Bu, nggak bisa hanya sekedar diistighfarkan. Walaupun kita berlinang air mata, bahkan keluar air mata darah, tetap dosa itu nggak bisa dihapus kecuali dengan caranya. Nah apa caranya? Yang pertama adalah memerdekakan abid. Abid. Lalu seharga berapa sih abid? Abid itu seharga unta Bu. Kira-kira harga 70 juta Bu. Kali 2 berapa? 140 juta. Jadi kalau ibu sama suami nanti bulan Ramadan depan, kalau panjang usia, suaminya ngajak begituan, ibu tanya sama suami, punya nggak uang 140 juta? Kalau punya, ayo dah layani. Itu. Punyanya uang 1 juta, udah kagak dah, mending kagak. Atau nggak mampu dengan memerdekakan abid, adalah puasa syahraini mutatabi'aini, 2 bulan berturut-turut. Nggak boleh lepas tuh, nggak boleh ada di jedanya gitu, kecuali haid. Kalau kita misalnya
jeda karena batal, balik lagi dari awal. Udah kayak minum obat TBC tuh. Bener ya? Ya kayak begitu. Atau kalau nggak mampu dengan puasa 2 bulan berturut-turut, memberikan makan kepada 60 fakir miskin. Ya seharga berapa ya tadi? 20.000 lah. Kalau zaman sekarang kali 60 berapa? 1.200.000 sehari itu. Nah bagaimana kalau bagi Uun pas panjang bulan Ramadan begituan siang hari? Kali 30 kali 1.200.000. Itu Bu. Takutnya kan ini mah mungkin kan, kenapa Nabi membuat hukum seperti ini? Pasti ada orang yang melanggar Bu. Dalam hatinya mau iya, dulu juga saya begitu bulan Ramadan 2 kali gitu ya. Misalnya, tinggal aja kali itu 1.200.000 kali 2 berapa? 2.400.000 Bu. Lalu segitu mah berat, dicicil boleh Bu, cicil Bu. Makanya kan Cia bilang Muharram ini adalah buat flashback, kembali refleksi diri. Takutnya gitu, karena dosa itu nggak bakalan bisa terhapus walaupun kita naik haji, walaupun kita umroh nggak bakalan bisa terhapus. Tetap aja harus dengan caranya tersendiri. Ya, Mbak Tarmi ngelamun mungkin dalam hatinya mengaku, iya dulu Mas Udin. Bulan Ramadan siang ke Mas Udin tutup ya. Ternyata mungkin itu tuh kalimat ya. Kali gitu ya. Terus mau dicicil boleh Bu, dengan cara dicicil. Agama mah tidak menyulitkan. Ini kan bentuk peringatan, bukan berarti denda itu untuk Allah, bukan Bu. Allah mah nggak perlu. Buat apa sih? Bagi Allah manusia puasa sedunia aja Allah nggak untung, Allah nggak menambah kemuliaan. Manusia sedunia nggak puasa, Allah nggak bakalan rugi, nggak pula mengurangi kemuliaan Allah. Ini dilakukan agar kita punya efek jerah Bu, agar kita turut terhadap hukum. Yang apa sih dari jam 12 ketika kita pengen tahan atau 6 jam lagi habis maghrib sugan tuh hajar habis maghrib sugan. Kita batalin puasa pakai gituan misalkan, kalau benar-benar nggak kuat gitu ya. Masya Allah manusia. Oh iya. Ya gitu Bu ya, diingatkan kembali. Mumpung kita masih diberikan hidup, mumpung kita masih diberikan kesempatan, ingat-ingat. Ketika misalkan, oh iya saya ingat sekali, cicil aja Bu, cicil. Tadi kan 60 berarti 1.200.000, ada uang 100.000 ya Allah, saya kafaratul uzma namanya. Udah nggak usah bilang ke orang yang kita kasih, misalkan ini nih saya bayar kafaratul uzma ya tahun sekian pernah, nggak usah gitu. Ya kali gitu, enggak. Niatnya dalam hati, ya Allah niat saya bayar kafaratul uzma gitu Bu. Gitu ya, ini tidak mau ngaji Al-Kahfi udah jam berapa, takut kelamaan. Ya udah nanti aja lah di hari Rabu. Banyak Bu kafarat itu, ada kafarat ila, ada kafarat zihar, ada kafarat yamin, sumpah ya Bu, Ibu janji. Ada Bu caranya, bukan hanya Ibu ketika melanggar janji udah aja kita lupa diri, ada tata cara untuk menghapus dosa tersebut. Yaitu ajalah hari ini mah fidyah sama kafaratul uzma gitu ya. Mudah-mudahan di bulan Muharram sekali lagi ini jadi refleksi diri kita Bu. Ini jadi apa ya, flashback kembali kita ke masa-masa muda. Ya Allah, banyak sholat yang tertinggalkan, maklum masih muda. Banyak puasa Ramadan yang tertinggalkan, maklum dulu masih muda. Nah Ibu sekarang Bu, mumpung diberikan kesempatan, Allah mah sebanyak dosa kita sebanyak itu pula ampunan Allah, bahkan lebih banyak. Kalau dosa adalah pasir di lautan, mungkin ampunan Allah adalah lebarnya lautan gitu, asal kita mau minta sama Allah. Itu tuh Bu Haji Maya juga ngelamun, oh iya dulu gua pernah gitu ya Bu Haji ya. Tambah lagi. Iya. Baik ibu-ibu, kita mulai saja lah, insya Allah nanti Rebo kita bahas apa itu kafarat zihar, apa itu kafarat ila, apa itu kafarat yamin, apa itu kafarat ihram gitu ya.
dulu tuh sama Haji dulu lagi ihram ya, lagi pakai pakaian ihram, ayo apa aja ada kadal liwat ditempong sama misalnya. Baik, yuk sama-sama kita mulai baca baca Al-Kahfi ini dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat kemudian salawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk orang tua kita masing-masing yang masih hidup, semoga panjang usia, sehat jiwa raga, mudah lancar dalam setiap urusannya, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Dan apabila orang tua kita, barangkali suami kita, guru-guru kita, sahabat, kerabat, tetangga yang telah terlebih dahulu meninggalkan kita, semoga Allah terima iman Islamnya, diterima, dilipat gandakan segala amal kebajikannya, diampuni dari salah dan dosanya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Oleh karenanya silakan disebutkan nama-nama almarhum-almarhumah yang ingin diberikan ihdaus thawab atau hadiah pahala pada kesempatan siang hari ini. Thumma khususan ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Cerita sedikit Bu, kontan ya. Tadi malam kan ya, kemarin alhamdulillah puasa gitu kayak orang-orang si Ate. 2:30 ada tamu sampai maghrib. Terus begitu maghrib si A nggak keburu bikin teh ya, akhirnya nggak ke musola Bu. Biasanya kan malam Jumat di musola si A bawa tahlil ya, Yasin, semalam dipimpin Pak Haji Subhan. Terus kemudian kan berarti setelah itu Isya langsung taklim ya di Nur Hidayah. Udah aja sama Tete ya udah ngobrol sama Bu Nur terus sama Umi, semalam pulang tidur. Di dalam tidur mimpi Bu. Mimpi teh ketemu sama orang yang udah mati semua Bu. Sama bapak, sama emak, sama 2 kakak. Itu ya Allah, si A mimpi sama orang meninggal semuanya, keluarga si A, bapak, emak, 2 kakak tuh. Tadi pas sholat duha baru 2 rakaat, si A langsung merenung, ya Allah iya. Tadi malam si A nggak kirim Fatihah ya, jadi sholat duha 2 rakaat jeda dulu dah, baca Fatihah dulu. Itu mungkin ya ini mah cerita Bu ya, cerita buat apa ya, ngingetin diri sendiri. Oh iya, tapi kan juga semalam bukan karena sengaja gitu. Ya kenapa? Ya mungkin ketika kita meninggal nanti pun juga kayak begitu kali Bu kejadiannya. Masih mending orang tua kita mah kita masih mau doain setiap Jumat, Rebo, Minggu, setiap kali ngaji. Yang jadi pertanyaan, apakah nanti anak-anak kita begitu nggak sama kita? Sementara anak-anak kita kan sekarang pergaulannya agak-agak sedikit sulit gitu ya. Beda dengan kita dulu malam Jumat masih mau ke masjid, ke musola. Sementara anak-anak kita kan sekarang malam Jumat ada di mana? Ada di Roblox, games, Free Fire, apalagi satu lagi tuh game. Gitu. Ya gitu ya, mengingatkan kepada kita. Lalu selanjutnya mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bil khusus untuk kita yang dapat hadir pada kesempatan siang hari ini, juga untuk sahabat-sahabat kita yang berhalangan hadir, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua iman Islam yang sempurna, sehat jiwa raga, mudah lancar dalam setiap urusan kita, baik urusan dunia terlebih lagi urusan akhirat. Semoga kita selalu diberikan rezeki yang halal, banyak barokah, tidak sulit untuk dicarinya. Semoga rumah tangga yang sedang kita jalani masing-masing Allah jadikan sakinah, mawaddah, warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi lantaran untuk turunnya keberkahan, keridhaan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang salih salihah, yang masih menuntut ilmu baik di pesantren, sekolah, perkuliahan. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Anak-anak kita semoga dapat menyelesaikan pendidikannya dengan baik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan pekerjaan atau jalan usaha, semoga Allah cepat berikan pekerjaan atau jalan usaha yang terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga selalu sukses dan karirnya terus naik. Anak-anak kita yang belum mendapatkan jodoh atau pasangan di dalam hidupnya dan ingin segera mendapatkannya, semoga Allah cepat berikan jodoh pasangan terbaik. Yang sudah mendapatkannya semoga Allah berikan ketentraman di dalam rumah tangganya. Yang sedang sakit lahir batin, semoga Allah cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Bil khusus untuk cucunya Bu Haji Noni Kosasi Adona, TBC khusus, mudah-mudahan Allah cepat berikan kesehatan, kepulihan, lebih sehat, lebih pulih daripada sebelumnya. Kedua juga untuk suaminya Teh Iin ya, Bang Rijal, beliau terkena serangan jantung ya, dipakein ring gitu ya. Kalau dulu kan emas itu dipakai di gigi ya Bu ya. Sekarang orang-orang kaya mah emas itu dipakai di jantung ya Bu ya. Oh nggak jadi. Ya udah alhamdulillah. Lalu kemudian juga minta doanya untuk ya sahabat Sia juga di RT 04 Kang Iwan juga sama. Kemarin baru pulang maghrib tadi dibawa lagi Bu, tulang belakang keropos. Udah macam-macam aja ya penyakit tulang belakang keropos. Maka kalau lagi ngaji Bu jangan nyender. Ya kenapa? Karena ya jangankan menopang untuk keluarga gitu, menopang diri sendirinya aja nggak kuat. Oh iya, bercanda sih ya. Jadi Feby ya yang masih anak muda, kalau mau cari jodoh nanti lihat di sholat Jumat ya. Laki-laki yang tidak nyender, anak muda yang tidak nyender ketika sholat Jumat, itulah pilihan terbaik. Kenapa? Ya karena kalau anak muda nyender ketika sholat Jumat, ya kan filosofinya adalah jangankan menopang keluarga, menopang diri sendirinya aja nyender gitu. Anak-anak muda di Singapura kalau Jumatan tuh suka nyender Bu. Nyari di paling belakang, sama kayak ibu-ibunya kalau ngaji itu kan ini luas gitu ya majelis taklim, kenapa harus muter begitu, nyari tembok semua ya. Oh coba lihat ini semuanya juga pada nyender. Jangan bersandar di bahu jalan ya. Oh iya. Ini masih ada bahu siaan nih untuk bersandar, jangan di bahu jalan. Oh jangan begitu. Ya udahlah jadi bercanda, udah nggak apa-apa Bu. Kita mah senang aja, karena saya selalu bilang bahwa ya hati yang senang yang hanya bisa dimasukin oleh ilmu. Kalau ibu dari rumahnya nggak senang hatinya, bagaimana ilmu mau masuk? Ya intinya gitu, pokoknya yang lagi sakit semoga Allah cepat sehatkan, pulihkan. Yang sedang duka, nestapa, bingung, susah, gundah gulana, semoga Allah cepat berikan kemudahan, kelancaran. Semoga Allah cepat gantikan dengan kegembiraan dan pula keceriaan. Yang terakhir, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan dan tidak bisa kita ungkapkan. Allah Maha Tahu. Semoga semua keinginan, harapan, asa terpendam yang ada pada diri kita masing-masing melalui siang hari ini kita berdoa bersama. Insya Allah mudah-mudahan bacaan Al-Kahfi ini mendorong menjadi wasilah untuk turunnya ijabah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nas'aluka al-ijabah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا. Ayo Bu, kita baca surah Al-Kahfinya. Kita belajar ngebut jam 1:50 ya Bu ya. Tapi kalau ngaji wae gini mah tenang, ke maghrib masih jauh. Kalau ngajinya asar tuh aduh udah kayak keburu-buru. Kalau sekarang mah biarin lah ibu-ibu main aja di sini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanah makithina. Ya, fihi di sini jangan dipanjangin ya. Ada beberapa titik walaupun hak domir nih yang kayak pala soang ya menghadapi alif umumnya kan itu madsilah tawilah ya, tapi pada beberapa titik tidak nih, salah satunya di sini fihi-nya jangan panjang. Ayo balik lagi makithina fihi abada.